Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Ken Ki Hajar. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat project STEM, bagaimana membuat video project STEM dengan mempelajari contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kita Ken Ki Hajar tahun yang lalu. Pada proses ini, pembuatan project STEM itu berdasarkan sistem EDP, Engineering Design Process. Engineering Design Process. Apa itu EDP? Intinya langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyampaikan masalah, merumuskan masalah dulu yang akan kita angkat, isu apa yang akan kita angkat. Kemudian, langkah berikutnya di project STEM itu harus kita munculkan juga alternatif apa saja yang bisa mengatasi masalah tersebut. Langkah ketiga kemudian adalah kita harus memilih salah satu alternatif tersebut berdasarkan juga disampaikan alasannya. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, mulailah kita membuat prototipenya ya, atau menentukan alternatif solusi itu, bisa membuat simulasi pola penyelesaiannya ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita kemudian setelah membuat prototipe, kita harus melakukan perbaikan jika prototipenya mungkin tidak sempurna. Terakhir, finalisasi. Setelah kita simulasikan, kita finalisasi. Bagaimana sesungguhnya, kita lihat belajar dari contoh. Check it out. Baik, ini adalah salah satu contoh finalis dari Ken Ki Hajar tahun lalu dari SMKN 1 Tangerang. Kita belajar dari kakak-kakak kita, guys. Kita lihat. Rumah baru jadi, kenapa airnya terus gini ya? Udah dibuat berkali-kali. Oke, kayaknya kakak kita mengangkat masalah air yang keruh banget di sekitarnya. Kita lihat lagi berikutnya ya, apa yang mereka lakukan. Ini loh, dulu airnya kenapa keruh ya? Padahal rumah baru jadi, udah dibuat berkali-kali juga. Oh, gimana kalau kita tanya sama kita? Untuk cari solusinya dia. Iya. Iya, mereka sudah merumuskan salah satu masalah. Kenapa air keruh? Sudah dibersihkan berkali-kali. Langkah berikutnya kita lihat alternatif masalah, penyelesaian masalahnya ya, yang mereka sampaikan. Di rumah kamu juga keruh? Iya. Ini rumahku dan rumah Yulia, airnya selalu keruh. Padahal sudah dibuat berkali-kali. Karena kalau saya Airnya keruh, padahal sudah disaring berkali-kali. Oke, kita lihat lagi bagaimana kreativitas kakak-kakak kita Ken Ki Hajar dari SMKN 1 Tangerang. Masak ayam. Apa itu atas Ridwan? Lebih baik saya jelaskan langsung. Kita membahas apa yang boleh. Kalau kita jual saya sudah berbicara, saya perlu sampai satu kali. Saya akan memperkenalkan dua anggota tim saya berikut. Halo, perkenalkan. Ternyata mereka memperkenalkan tim mereka dulu, guys. Kompak sekali nih. Terus ada apa aja nih? Jadi di sini kita akan buat salah masuk. Di sini ada galon yang berisi air galon, lalu yang sini ada gempang. Dan gempang ini berfungsi sebagai air lalu menuju ke pipa. Mereka mulai mencoba membuat alat, desain alat untuk menjernihkan air, guys. Jadi
kita bisa mencari alat-alat di sekitar kita untuk mencari solusinya. Dari sini kita berharap kalian mulai menemukan ide-ide project STEM yang kalian rencanakan. Air akan turun menuju ke selangkau ketiga. Setelah itu air akan menetes dan air akan masuk ke dalam penampungan air. Ya, mereka membuat desain project. Sensor LDR. Jadi ini berfungsi sebagai kompresor air keruh atau sedikit. Lalu yang kontak besar itu apa? Ya, kita harus menjelaskan juga bagaimana cara kerja dan alat-alat yang dibutuhkan. Itu adalah PLC atau program modul kontroler, adalah sebuah rangkaian elektronika yang dapat Masing-masing alatnya, iya, masing-masing alatnya disampaikan fungsinya apa, cara makainya gimana, cara merakitnya gimana, seperti gitu guys. Lalu kotak yang di sebelahnya itu apa? Ini. Itu adalah tempat penyimpanan push button. Di sana ada push button on dan push button off. Push button on berwarna hijau dan push button off yang berwarna merah. Ini adalah rangkaian yang ada di dalam PLC. Pertama yang harus dilakukan, push button on diaktifkan, maka output on system akan bekerja dan menyalakan timer system hingga 00. Ya, kawan kita mulai menjelaskan cara kerja alatnya guys. Langkah berikutnya seperti itu. Ya, mensimulasikan cara kerja alat atau prototype, kalau prototype itu yang kawan-kawan desain. Ketika timer system sudah bekerja, solenoid 1 nyala, motor pompa nyala, dan solenoid air keruh menyala. Jika air keruh, maka solenoid air keruh diaktifkan dan solenoid air keruh akan otomatis mati. Oke, jadi dia tadi menjelaskan bahwa kalau airnya sudah jernih maka dipasang otomatis sedemikian rupa sehingga alat ini penyaringan otomatis mati untuk efisiensi energi. Jadi simulasi sedapat mungkin, sedetail mungkin dijelaskan. Setelah solenoid air jernih mati, air akan bersiklus atau mengulang kembali dari tahap awal hingga air tersebut benar-benar menghasilkan air yang jernih. Setelah air jernih, maka push button off dimatikan. Ya, begitu guys langkahnya antara lain. Ini kita belajar project STEM dari kakak kita Gen Ki Hajar SMK N1 Tangerang tahun yang lalu. Sampai ketemu di project STEM berikutnya. Salam merdeka.